Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan saya Elizabeth Bernadetto. Di sini saya akan melakukan penyusunan pembahasan pada penelitian. Nah, yang berikut persiapannya, kita menyiapkan jurnal yang akan kita gunakan, laptop, dan alat tulis. Setelah yang berikut kita masuk di di sini judul penelitian yang saya ambil di sini, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Jatiluhur Bekasi tahun 2018. Tujuan di sini menganalisis hubungan umur dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Jatiluhur Bekasi. Di sini tulisan yang pertama itu, di sini sudah ada tabel pertama, yaitu distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik sosial demografi. Di sini itu ada terdapat usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Di sini juga udah terdapat hasil uji C-square-nya. Yang berikut tabel kedua, distribusi frekuensi berdasarkan faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Di sini itu ada beberapa faktor, yaitu riwayat keluarga, status gizi, merokok, aktivitas fisik. Di sini juga sudah ada hasil uji C-square-nya. Tabel ketiga itu uji Bifarat, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Di hasil uji Bifarat ini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hipertensi dan ada yang tidak. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Judulnya itu faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Jatiluhur Bekasi. Berdasarkan tabel di atas, kita kembali ke jurnal. Berdasarkan tabel di atas tadi, berarti di sini usia tuh sangat berpengaruh pada hipertensi, di mana hasil uji C-square-nya menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara usia dengan kejadian hipertensi, yaitu p-value-nya 0,0000. Usia dan kejadian hipertensi. Lalu kita masukkan pembahasan yang berkaitan dengan usia. Usia di atas 40 tahun meningkatkan terjadinya hipertensi dikarenakan adanya perubahan alamiah dalam tubuh yang mempengaruhi elastisitas pembuluh darah berkurang dan penurunan daya tahan tubuh. Ini ada juga yang menurut SEPS tahun 2005, faktor usia sangat berpengaruh terhadap kejadian hipertensi karena dengan bertambahnya usia, maka risiko hipertensi menjadi lebih tinggi. Kita kasih warna.
pendidikan dengan hipertensi. Kita melihat hasil dari uji tersebut. Pada tabel tersebut, hubungan pendidikan dan kejadian tingkat hipertensi yang pendidikan rendah itu 63,6%, lebih banyak mengalami hipertensi daripada pendidikan tinggi. Dan hasil uji T-score-nya menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kejadian hipertensi dengan prevalensinya 0,000. Ini menurut Prayitno 2012, pendidikan rendah memiliki kemungkinan seorang mengalami hipertensi yang disebabkan kurangnya informasi atau pengetahuan yang menimbulkan perilaku dan pola hidup yang tidak sehat, seperti tidak tahunya tentang bahaya serta pencegahan dalam terjadinya hipertensi. Dari hasil tabel di atas masih ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat hipertensi, yaitu seperti aktivitas fisik, status gizi, dan riwayat keluarga. Kita langsung saja ke penyusunan berikutnya. Pada penelitian ini terdapat 33 responden di atas usia 40 tahun yang tidak mengalami hipertensi, dan juga ada 32 responden yang berpendidikan rendah juga tidak mengalami hipertensi. Karena responden tersebut mungkin menjaga pola makan yang sehat dan mengontrol diri ke tenaga kesehatan. Selanjutnya itu kita simpulkan. Dan di sini menurut Rusdi dan Isnawati 2009, selain faktor umur dan pendidikan, ada beberapa faktor risiko hipertensi yang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi yang tidak dapat diubah dan hipertensi yang dapat diubah. Nah, hipertensi yang dapat diubah misalnya itu merokok, status gizi,
alkohol dan aktivitas fisik lain, dan konsumsi garam atau konsumsi makanan tinggi lemak. Sedangkan yang tidak bisa dirubah itu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, selanjutnya baru kita simpulkan dari hasil penelitian di atas. Dari data yang ada data yang ada di atas, peneliti berasumsi bahwa gaya hidup dan pola hidup yang lebih sehat dan kesadaran dalam diri kita sendiri sangat penting untuk menurunkan hipertensi. Nah, faktor usia, pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga, dan status gizi sangat berhubungan dengan hipertensi. Sedangkan yang tidak berhubungan dengan kejadian hipertensi yaitu jenis kelamin, merokok, dan aktivitas fisik. Maka dari itu, petugas kesehatan dapat memberikan kegiatan serta informasi lebih mengenai faktor risiko kejadian hipertensi melalui edukasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya hipertensi. Nah, untuk saran kepada masyarakat juga, sebaiknya melakukan aktivitas atau olahraga teratur minimal 30 menit dan selalu menjaga berat badan tetap ideal. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan dalam penyusunan pembahasan ini. Terima kasih. Selamat siang.